Jajaran Polda Kepri ungkap 31 kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan jumlah tersangka sebanyak 52 orang, serta korban sebanyak 130 orang. Sementara kasus terbanyak berhasil diungkap oleh jajaran Polresta Barelang dengan jumlah 19 kasus. Dalam kurun waktu 1,5 bulan terhitung sejak 5 Juni hingga 22 Juli 2023, jajaran Polda Kepulauan Riau mengungkap 31 kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau. Pengungkapan kasus TPPO ini juga diikuti oleh Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Kepri, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, Polres Tanjung Pinang, Bintan, dan Karimun. Pengungkapan kasus terbanyak dilakukan oleh Polresta Barelang dengan 19 kasus, Ditpol Airut Polda Kepri 5 kasus, Ditreskrimum Polda Kepri 4 kasus, dan Polres Tanjung Pinang, Bintan, serta Karimun masing-masing 1 kasus. Dari 31 kasus yang berhasil diungkap, jajaran Polda Kepri mengamankan 52 orang tersangka. Diketahui berperan sebagai penyedia penampungan hingga pihak yang berperan sebagai pengantar serta penjemput PMI non-prosedural. Sementara untuk korban yang berhasil diamankan diketahui berjumlah 130 orang. Dari hasil penyelidikan, jaringan TPPO ini kerap menjanjikan pekerjaan dengan upah layak yang akan diterima oleh para korban setelah bekerja di luar negeri. Tanggal 5 Juni hingga tanggal 22 Juli ini, Polda Kepri dan Polresta Wilayah telah mengungkap sebanyak 31 kasus tindak pidana perdagangan orang dengan perincian sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah dari Polresta Barelang itu sebanyak 19 kasus, kemudian dari Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Kepri itu adalah 5 kasus, kemudian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri adalah 4 kasus, dan Polresta Tanjung Pinang itu sebanyak 1 kasus, kemudian dari Polres Bintan 1 kasus, dan terakhir Polres Tanjung Balai Karimun. Jadi telah menyelamatkan lebih dari 130 korban dan mengamankan sebanyak 52 orang tersangka tidak pidana perdagangan orang. Jadi kami telah mengamankan sekitar 52 tersangka terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan mengamankan atau menyelamatkan lebih dari 130 orang atau 130 korban. Dalam kasus ini, para tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam.